Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai efektivitas VHV Marines dalam komunikasi untuk para pelaut yang akan dijelaskan oleh Jennifer Agustina, Triadi Herlambang, Anwar Maulana, Neng Santi Anggraeni, Ririn Rustiani, Ayu Oktaviani, dan Serlia Ramadhani. Efektivitas VHV Marines dalam komunikasi untuk para pelaut yaitu penggunaan teknologi komunikasi dalam ruang lingkup para pelaut seperti penggunaan radio silent. VHV Marines serta single slide band memiliki perangkat yang sangat penting dalam proses komunikasi antar pelaut dan thrush guard di mana para pelaut dapat bersaing berinteraksi di keadaan yang darurat. Penggunaan perangkat yang dianggap paling praktis penggunaannya adalah radio VHV Marines, baik yang bekerja di band VHV maupun UHV. Semakin tinggi frekuensi kanal yang digunakan para perangkat radio, semakin keseluruhan ada semakin kecil, harganya semakin mahal. Kapal dilengkapi alat komunikasi, tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan pelayaran dan kelancaran bekerja di atas kapal. Dalam hal keselamatan pelayaran seperti saat cuaca ekstrim dan saat kapal yang akan berpapasan. Komunikasi kapal darurat ini dilakukan ke stasiun kepanduan, pilot stasiun atau charge station. Radio adalah radiasi signal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer dan ruang hampa. Informasi yang akan dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik ini dimodulasi komponen gelombangnya, yaitu amplitude, frekuensi, dan fasa, atau lebar pulsanya sistem komunikasi radio terdiri dari 3 bagian, yaitu pesawat radio, antena, serta power supply. Proses pengolahan signal yaitu algoritma voice coding yang digunakan untuk membangun komunikasi digital ini adalah Continuously Variable Slop Depth atau CVSD. CVSD ini merupakan salah satu algoritma yang mengkompresikan 1 bit per sampel. Artinya jika ada data yang disampling sebesar 16 kHz, maka akan diubah menjadi 16 kilobit per second. Angka ini merupakan kecepatan maksimal data rate yang dicapai untuk mentransfer data. Pengertian spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz. Sebagai satuan gelombang terdapat pada ruang udara dan antariksa. Alokasi spektrum radio di Indonesia ini ditetapkan dengan mengacu pada alokasi internasional untuk wilayah 3 sesuai peraturan radio yang ditetapkan oleh Himpunan Telekomunikasi Internasional tentang tabel alokasi spektrum frekuensi di Indonesia. Metode memodifikasi radio genggam atau yang biasa dikenal dengan handy transceiver atau HT yang difungsikan masing-masing sebagai repeater atau stasiun pancar ulang dengan penggabungan 2 perangkat komunikasi radio genggam yang bekerja pada band VHF dan UHF sehingga yang satu unit digunakan sebagai penerima dan sebuah lagi digunakan sebagai pemancar dengan 2 kanal yang berbeda, sehingga kedua unit radio dapat bekerja secara simultan. Memberikan pengarahan cara pemakaian penggunaan alat repeater atau stasiun pancar ulang agar dapat dihasilkan yang maksimal dan tanpa mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Metode pengumpulan data adapun penjelasan mengenai masing-masing cara tersebut dijelaskan di uraian di bawah ini. Hasil dan pembahasan akan membuat notch terjadi di atas frekuensi resonansinya dan nilai salah satu komponen akan ditentukan oleh spasi antara notch dan frekuensi resonansinya. Dengan cavity yang ditala pada frekuensi 146.940 MHz dan sebuah kapasitor shunt dihubungkan dari titik input ke titik outputnya, maka sinyal dengan frekuensi 146.340 MHz akan mengalami redaman sebesar 35 desibel. Cavity yang dipasangkan dengan sebuah induktansi di antara input dan outputnya dan ditala pada frekuensi 146.340 MHz, redaman akan terjadi pada frekuensi di atasnya, yaitu pada frekuensi 146.940 MHz sebesar 35 desibel. Insertion loss untuk kedua model cavity tersebut sama-sama 0,4 desibel. 3 buah cavity dengan kapasitor shunt yang ditala pada frekuensi 146.940 MHz dan dihubungkan bersama melalui kabel koaksial pendek, maka redaman sinyal pada frekuensi 146.340 MHz akan menjadi sekitar 100 desibel. Sementara insertion loss-nya menjadi 1,5 desibel. Kurva yang terjadi pada 6 buah cavity yang difungsikan sebagai duplexer.
Konstruksi adalah pekerjaan yang kecil yang harus dilakukan menutup bagian atas tabung dengan lempengan kuningan. Kuningan ini digunakan karena mudah dilakukan pekerjaan mekanik. Penyolderan dapat menghasilkan pekerjaan yang halus dengan solder listrik. Berdaya 150 watt filter cavity output dapat dipasangkan. Sebuah indikator sama sekali tidak terlihat sebagai sebuah kumparan. Pipa tembaga digunakan untuk konduktor luar. Ketebalan tabung bagian luar hanya berkisar 1,5. Dan untuk pengendalian ini untuk mengendalikan radiator yang berisi 2 buah pesawat yang berfungsi sebagai penerima dan pemancar waktu dalam bersamaan. Diperlukan sebuah rangkaian sederhana yang dapat mengkreatif radio pemancar bila ada sinyal yang diterima dari pemancar. Seperti diketahui, sebuah pesawat penerima bila tidak mendapat masukan sinyal, rangkaian amplifiernya akan dibungkam oleh sebuah rangkaian elektronik yang disebut rangkaian squelch. Memerlukan spurious signal yang minimum, kalau tidak akan didapat penunjukan salah yang cukup besar. Di digital voltmeter yang digunakan harus dapat membaca dengan baik tegangan kurang dari 0,5 volt pada skala penuh. Probe RF harus dapat mengolah sinyal dengan baik pada frekuensi 100 MHz atau lebih. Potongan koaksial RJ58U digunakan sebagai atenuator redaman pada kabel sepanjang 140 feet mendekati 10 dB dan dapat membantu untuk mengisolasi transmitter dalam masalah mismatch selama dilakukannya tuning. Mengatur transmitter pada frekuensi input repeater dan menghubungkan titik P dan Q. Pastikan pembacaan pada digital voltmeter antara 1 dan 3 volt sebuah kapasitor SAN antara P dan Q. Kemudian mengatur batang pengatur cavity untuk pembacaan minimum pada digital voltmeter. Besarnya tegangan yang terbaca sekitar 0,01 hingga 0,05 volt saja. Dari sini dapat diketahui besarnya rejection dalam satuan dB dengan 20 log volt 1 per volt 2 sehingga didapat nilai minimal 35 dB. Dengan menggunakan potongan kabel rekse sepanjang 7 untuk pengujian kapasitor probe diverter digital voltmeter, kapasitor menggunakan injektor SAN dapat lihat yang sama dengan frekuensi kembalinya. Jika dicoba untuk kapasitor hubungkan antara noise transmitter berapa menyebabkan menjadi kecil, dengan kata lain mengecil redamannya. Cara kerja gelombang VHF. Cara bekerjanya, gelombang VHF radio ini menggunakan gelombang radio melalui udara pemancaran. Dengan cara ini biasanya menggunakan gelombang pendek. Mekanisme kerjanya adalah melemparkan gelombang suara dengan sudut tertentu ke langit-langit angkasa. Suara dalam bentuk gelombang itu selanjutnya dipantulkan dengan sudut yang sama ke permukaan bumi. Prinsip VHF radio memancarkan gelombang radio dan akan diterima oleh receiver. Biasanya, marine VHF radio memiliki radius sekitar 10,8 nanometer untuk komunikasi antar kapal dan 27 nanometer untuk kapal ke source station. Alat VHF marine very high frequency, VHF radio marine. VHF radio wajib terpasang di anjungan sebagai alat bantu komunikasi dan navigasi dengan komunikasi dua arah yang menggunakan gelombang radio sebagai media pengantarnya. Dalam Safety of Life at Sea, SOLAS, bab 4 tentang Air Radio Communication, pada aturan 7 disebutkan kapal harus memasang radio VHF DSC dengan frekuensi 156.525 MHz channel 70. Disebutkan dengan radio teleponi dengan frekuensi 156.300 MHz channel 6, 156.650 MHz channel 13, dan 156.800 MHz channel 16. Di samping itu, radio VHF tidak hanya digunakan dalam industri pelayaran, namun juga dapat digunakan untuk bidang publikasi, survei, reparasi, militer, dan konservasi. DSC Digital Sleep Calling yaitu sistem pengiriman berita berbentuk teks yang digunakan untuk mengirim berita secara otomatis dengan menggunakan sistem radio VHF, FM, marine band, dan high frequency. Teknik pengolahan digital pada sistem DSC dikomunikasikan dengan menggunakan bandwidth receiver yang sempit
Menghasilkan sinyal DSC yang relatif bebas dari noise, DSC diperkenalkan kepada dunia pelayaran agar dapat keadaan dalam keadaan darurat. Seorang awak kapal tidak perlu terpaku di dalam pesawat radionya dalam menangani keadaan.